Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dengan NIM 21061159 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang lingkungan dan pembangunan yang merupakan bagian dari tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 dengan dosen pengampu Bapak Alfons Satrianto. Lingkungan dan pembangunan. Subbab 1. Lingkungan dan pembangunan permasalahan dasar. 2. Pembangunan daerah pedesaan dan lingkungan bisa dua desa. 3. Pemanasan global dan perubahan iklim, cakupan, mitigasi, dan adaptasi. 4. Modal ekonomi dari permasalahan lingkungan. 5. Pembangunan perkotaan dan lingkungan. 6. Biaya lokal dan global akibat perusahaan hutan hujan. 7. Pilihan kebijakan bagi negara-negara maju dan negara-negara berkembang. 1. Lingkungan dan pembangunan permasalahan dasar. Lingkungan dan pembangunan. 1. Ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan dan akuntansi lingkungan, penduduk, sumber daya dan lingkungan, kemiskinan dan lingkungan hidup, pertumbuhan versus lingkungan, pembangunan pedesaan dan lingkungan, pembangunan perkotaan dan lingkungan, lingkungan global dan perekonomian, sifat dan laju perubahan iklim akibat gas rumah kaca, mata pencaharian berbisnis SDA sebagai jalan keluar dari kemiskinan, peluang dan hambatan, cakupan kerusakan lingkungan yang berasal dari ranah domestik, suatu tujuan. Ekonomi dan lingkungan. Kehidupan dari setengah lebih jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi di negara-negara berkembang sangat bergantung pada lingkungan melalui kegiatan pertanian, seperti halnya pemeliharaan ternak, perikanan, kehutanan, dan pengumpulan bahan makanan. Ekonomi dan lingkungan. Akibat minimnya kesadaran atau kebutuhan ekonomi, masyarakat mungkin merusak atau menghabiskan sumber daya yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. 20% penduduk dunia termiskin dari kalangan miskin perkotaan dan miskin pedesaan akan mengalami konsekuensi paling akut dari kerusakan lingkungan. Sustainable Development. Pembangunan berkelanjutan. Pola pembangunan yang memungkinkan generasi mendatang untuk menikmati kehidupan generasi sekarang, umumnya masyarakat setidaknya adanya perlindungan lingkungan minimal. Keberlanjutan atau sustainability mencerminkan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, merujuk pada pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Pertumbuhan versus lingkungan. Apakah mungkin untuk mencapai pertumbuhan tanpa makin merusak lingkungan? Pertumbuhan hijau sebagian melibatkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah menjadi inisiatif kebijakan utama di banyak negara. Berdasarkan teori Kuznets, saat pendapatan meningkat, masyarakat akan melindungi lingkungan. Pembangunan daerah pedesaan dan lingkungan. Desa di Afrika Sub-Sahara, penduduk di desa Afrika yang berlokasi di wilayah semi-arid memiliki kebiasaan menebangi pohon-pohon yang tersisa untuk digunakan sebagai kayu bakar untuk memasak dan menanami lahan marginal. Akibatnya, terjadi desertifikasi, meluasnya lahan gurun ke wilayah yang tererosi parah, bahkan mengancam lahan-lahan yang produktif sehingga memperparah kondisi lingkungan sekitar. Hampir semua petani di sini adalah pendatang baru yang tertarik oleh janji-janji pemerintah yang menawarkan sebidang tanah secara cuma-cuma. Program transmigrasi yang mendistribusikan hak penggunaan lahan bagi yang bersedia menambah hutan dirancang untuk mengurangi kepadatan kota dan menekan arus migrasi desa kota, sehingga pembukaan lahan semakin meluas dengan prospek kecil untuk berada di tingkat subsisten. Mengapa kondisi lingkungan di pedesaan memburuk? Buruknya kondisi lingkungan di pedesaan terbagi menjadi tiga, yaitu pola kehidupan ekonomi.
Pola kehidupan ekonomi acap kali mendorong petani kecil untuk menggunakan sumber daya alam sedemikian rupa guna menjamin kelangsungan hidup. Tetapi, menurunkan produktivitas masa depan asal lingkungan. 2. Variasi. Penyebab dan konsekuensi kerusakan lingkungan di pedesaan bervariasi dari suatu kawasan ke kawasan lainnya. 3. Perubahan iklim. Permasalahan ini akan makin diperparah oleh adanya perubahan iklim akibat pemanasan global beberapa dasawarsa mendatang. Pemanasan global dan perubahan iklim, cakupan, mitigasi, dan adaptasi. Cakupan permasalahan. Dampak perubahan iklim sudah terlihat dalam bentuk peningkatan temperatur udara, melelehnya salju dan es di berbagai tempat, dan meningkatnya permukaan laut secara global. Curah hujan telah bertambah di Australia, Asia Tengah, Laut Tengah, Amerika Serikat bagian barat, sedangkan di beberapa tempat mengalami kekeringan. Mitigasi atau strategi. Pasar karbon, regulasi, stern review. Adaptasi. Perubahan iklim yang cukup signifikan menjadi hal yang tak terkalahkan. Oleh karena itu, adaptasi terhadap perubahan iklim di negara berkembang dipandang perlu dalam melindungi kehidupan dan mendapatkan manfaat pembangunan. Model ekonomi dari permasalahan lingkungan. Pasar hak milik atau property right yang sempurna. 1. Dapat diberlakukan. Pengaturan distribusi pasar atas manfaat sumber daya harus dapat diberlakukan. Universalitas. Semua sumber daya dimiliki oleh perorangan. Dapat ditransfer. Pemilik sumber daya dapat menjual sumber daya sesuai kehendaknya. Eksklusivitas. Mencegah orang lain untuk memetik manfaat dari sumber daya yang dimiliki secara pribadi. Sumber daya alam milik bersama. Sumber daya alam yang dimiliki secara bersama kolektif atau publik dan dialokasikan dalam suatu sistem dengan akses tidak terbatas atau diatur sendiri oleh pengguna. Barang publik. Segala hal yang memberikan manfaat bagi semua orang dan ketersediaannya tidak akan berkurang jika dinikmati bersama oleh orang lain. Contohnya udara yang bersih. Kerugian publik. Produk atau kondisi yang mengurangi kesejahteraan orang lain yang jatahnya tidak akan berkurang apabila digunakan bersama. Contohnya polusi. Pembangunan perkotaan dan lingkungan. Perkotaan dan lingkungan. 1. Masalah permukiman kumuh perkotaan. 2. Industrialisasi dan polusi udara perkotaan. 3. Masalah penumpukan air bersih dan sanitasi. Biaya lokal dan global akibat kerusakan hutan hujan. Kerusakan hutan hujan. Perubahan pola penggunaan lahan menghasilkan kontribusi terbesar dalam konsentrasi global gas rumah kaca. Pelestarian hutan hujan merupakan barang publik karena berkurangnya laju konsentrasi gas rumah kaca. Dan perlindungan keanekaragaman hayati akan memberikan manfaat bagi setiap orang. 20% peningkatan emisi karbon monoksida disebabkan oleh penggundulan hutan. Pengundulan hutan hujan juga mengakibatkan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Biaya kesempatan yang timbul dari pelestarian hutan akan mengakibatkan hilangnya sumber bahan bakar domestik, hilangnya solusi temporer atas kelangkaan tanah dan tekanan penduduk, hilangnya pendapatan valuta asing dari kayu. Negara-negara yang memiliki mayoritas hutan hujan tidak mungkin bertanggung jawab satunya untuk menyediakan barang publik di global. Pelestarian hutan hujan. Penanaman kembali dan dirambah secara berkelanjutan. Mengembangkan pasar alternatif bagi produk hutan hujan, menyediakan peluang ekonomi bagi kalangan miskin yang bergantung pada perambahan area hutan hujan. Dana untuk pelestarian dan pemeliharaan hutan hujan tropis,
Pilihan kebijakan bagi negara-negara maju dan negara berkembang. Apa saja yang bisa dilakukan negara berkembang? Yaitu penetapan harga sumber yang layak, pelibatan masyarakat, pengaturan hak milik dan kepemilikan sumber daya yang jelas, peningkatan alternatif ekonomi bagi penduduk miskin, peningkatan status ekonomi perempuan, kebijakan pengurangan emisi industri, sikap proaktif untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Apa yang bisa dilakukan negara maju untuk membuat negara berkembang? Satu, kebijakan perdagangan, bantuan pembangunan, serta pemberian keringanan utang. Apa yang bisa dilakukan negara maju bagi lingkungan global, yaitu pengendalian emisi, pembatasan impor, dan penelitian dan pengembangan. Kyoto Protocol, persetujuan internasional tentang pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi CO2 dan bekerja sama dalam pengurangan emisi. Red Plus tidak hanya menjaga pengurangan gas rumah kaca, tapi juga mencantumkan peran dari konservasi, manajemen hutan yang berkepanjangan, dan peningkatan stok hutan karbon. Skema ini akan membantu menurunkan tingkat kemiskinan dan mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Proses penerapan Red Plus menitik beratkan pada keterlibatan para pemangku kepentingan, suara dari masyarakat. Penduduk asli dan komunitas tradisional harus dijadikan pertimbangan untuk memastikan hak mereka yang tinggal di dalam dan sekitar hutan akan terjamin. Ini merupakan grafik populasi merupakan perbedaan dari pembangunan itu tahun 2000 dengan tahun 2017. Studi kasus. Kontrasan dua dunia dalam satu pulau. Yang diciri yaitu Haiti dan Republik Dominika. Haiti. Gempa bumi berkekuatan dahsyat dan mengguncang Haiti pada Januari 2010 menghantar kesadaran publik akan krisis dengan skala yang mengerikan. Juga bencana kemiskinan dan penderitaan yang senantiasa mendera negara berpenduduk 10 juta jiwa ini, termasuk krisis lingkungan. Republik Dominika. Berbagai laporan berita menunjukkan kondisi Republik Dominika, juga dengan penduduk 10 juta jiwa, namun dengan pendapatan lebih tinggi, kemiskinan yang lebih rendah, dan kondisi lingkungan yang jauh lebih baik. Ini ada pendapatan per tahun per kapita. Grafik dari Dominika dan Haiti. Baik, sekian presentasi dari saya. Terlebih dan terkurang sekian mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.